Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babu maja'a fi hukmi ardi Khaybar, bab hadis yang diriwayatkan tentang bumi Khaybar. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Harun bin Zaid ibn Abi Razzaq qala hadatsana Abi qala hadatsana Hamad bin Salamah an Ubaidillah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala ahsabuhu an Nafi' an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qatala ahla Khaybar فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة ولهم ما حملت ركابهم على ألا يكتبوا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكا لحيي ابن أخطب وقد كان قتل قبل خيبر كان احتمله معه يوم بني نضر حين أجليت النضير فيه هليهم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسعية أين مسك حيي بن أخطب قال أذهبته الهروب والنفقات فوجدوا المسك فقتل ابن أبي الحقيق وسبى نساءهم وذراريهم وأراد أن يجليهم فقالوا يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشرط ما بدا لك ولكم الشرط وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qatala, memerangi ya Nabi akan penduduk Khaybar. Faghalaba 'ala an-nakhli wal ardi, maka menguasai ya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kebun kurma dan tanah. Wa alja'ahum ila qasrihim, memaksa mundur ya Nabi akan mereka ahli Khaybar ke qasrihim. Qasrihim ada maknanya singgasana atau bangunan rumah besar. Rumah apa namanya itu? Banglo atau rumah besar itu di Indonesia apa namanya? Villa. Nah, villa mereka. Fasalahuhu, lalu mereka berdamai akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala anna li Rasulillah, di atas sesungguhnya menjadi hak, menjadi milik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah as-safra'a wal bayda'a wal halqata. Safra'a yang kuning artinya emas, wal bayda'a yang putih maksudnya perak, wal halqa artinya senjata dan baju besi. Halqa. Kenapa dikatakan halqa senjata dan baju besi? Karena dia dipakaikan, dilingkarkan ke badan ketika ada keperluan. Walahum ma hamalat rikabuhum, bagi mereka Bani Nadir, bagi mereka orang-orang Khaybar,
apa yang bisa dibawa oleh kendaraan mereka. Apa yang bisa dibawa oleh kendaraan mereka? Pakaian, makanan, minuman. Tapi dinar, dirham enggak boleh. Ala alla yaktumu wala yughaibu syai'an, dengan catatan mereka tidak menyembunyikan dan tidak menggaibkan atau membawa lari akan apapun. Menggaibkan, dia tidak menyembunyikan dan tidak menggaibkan sesuatu. Fa in fa'alu, maka jika mereka melakukan hal tersebut, fala dhimmata lahum wala ahda, tidak ada jaminan keselamatan bagi mereka dan tidak ada janji. Kalau mereka melakukan hal tersebut, karena uang dinar kan bisa disembunyikan di perut, bisa dalam lipatan kain dan sebagainya. Kalau kedapatan, mereka tidak ada jaminan keamanan dan tidak ada janji. Faghayyabu, ternyata yang namanya Yahudi tetap Yahudi. Mereka telah menyembunyikan, telah menggaibkan. Miskan, maskan dan fathah mim, sukun muhmalah, maskan. Qala fil qamus, masku itu mana jaldu, kulit. Dia telah menyembunyikan kulit, atau khusus dengan sakhla, kambing, jamak masuk. Jadi dia telah sembunyikan kulit milik daripada mana tadi, Huyai bin Akhtab. Wa qad kana, sungguh adalah Huyai telah dibunuh sebelum Khaybar. Sebelum perang Khaybar, Huyai sudah dibunuh. Kana ihtamalahu ma'ahu yawma Bani Nadir, hina ujliyatin nadiru fihi huliyuhum. Kana ihtamalahu, ada ya Huyai itu membawa akannya emas bersamanya. Ada ya Huyai itu membawa ia akannya emas kulit bersamanya pada Bani Nadir, pada hari Bani Nadir, ketika diusir Bani Nadir, ketika diusir akan Bani Nadir. Apalah nilainya kulit? Tapi fihi huliyuhum, di dalam kulit itu ada perhiasan mereka. Di dalam kulit tersebut ada perhiasan mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Sa'yah, berkatalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'yah. Sa'yah ini ada keterangan siapa orangnya? Dia adalah paman dari Huyai bin Akhtab. Itu Sa'yah. Dia adalah paman kepada Huyai bin Akhtab. Aina masku Huyai bin Akhtab, manakah kulit yang di dalamnya ada perhiasan milik Huyai bin Akhtab? Qala azhabathul hurubu wa nafaqat, telah menghabiskan akannya oleh perperangan dan keperluan hidup. Enggak ada lagi masku itu. Kalau sekarang ATM. Nah, ATM kalau sekarang. Atau kotak yang berisi perhiasan. Kalau zaman mereka belum ada kotak-kotak. Zaman mereka masih gunakan kulit. Jadi kulit membungkus perhiasan-perhiasan.
Ditanyalah oleh baginda Rasul ke pamannya, mana kantong yang berisi perhiasan milik Huyai bin Akhtab? Kata pamannya, telah habis oleh perperangan dan keperluan hidup, dah dibelanjakan. Fawajadul maska, lalu mereka temukan masak ditemukan. Faqatala ibna Abi Hukaik, Nabi langsung membunuh ibna Abi Hukaikin. Ibna Abi Hukaikin itu adalah pemimpin Yahudi Khaybar. Pemimpin Yahudi Khaybar. Kenapa dibunuh? Karena dia telah melanggar perjanjian. Perjanjian apa tadi? Menyerahkan emas, perak, kemudian baju perang. Ternyata kalau sempat ada yang menyembunyikan atau membawa kabur yang berupa perhiasan, tidak ada jaminan keamanan. Akhirnya Nabi bunuh ibnu Abi Hukaik. Nabi tawan istri-istri mereka dan keturunan-keturunan mereka, orang Khaybar. Istrinya ditawan, keturunannya ditawan. Wa arada ayyujiliyahum, kepengen ya Nabi bahwa mengusir ya Nabi akan mereka, mengusir ya Nabi akan mereka di Khaybar, dikosongkan. Faqalu, mereka berkata, ya Muhammad, da'na na'mal fi hadhil ardi, biarkan kami bekerja pada ini tanah. Walanas satru ma badalak, bagi kami separuh ma badalak, apa saja yang terlintas bagimu, mau gandum kah, mau korma, mau apa saja, yang penting kami dapat separuh sudah. Walakumus satru, bagi kalian separuh. Dan adalah baginda Nabi SAW yukti kulla imra'atin, memberikan setiap satu wanita dari istrinya ibna Abi Hukaik akan 80 wasak dari tamar dan 20 wasak dari sa'ir. Nah, mabadalak itu komponennya, tapi kalau jumlahnya separuh-separuh. Nah, berdasarkan hadis inilah maka terjadi khilaf antara hukum mudhara'ah. Apa hukum mudhara'ah? Ketika seseorang punya tanah, lalu mudhara'ah, ketika kita punya tanah, kita suruh kepada orang lain untuk menggarapnya, dan dia mendapatkan hasil separuh-separuh kah atau bagaimana? Nah, itu disebut dengan mukhabaro. Bukan muzara'ah, mukhabaro. Kalau muzara'ah, bibit daripada yang punya tanah. Kalau mukhabaro, bibit dari yang ngelola. Ini bibit dari yang ngelola. Sehingga dalam kitab Fathul Mu'in, hukum muzara'ah dan mukhabaro hukumnya khilaf. Pendapat ada membolehkan. Kenapa boleh? Karena Nabi akad mukhabaro dengan Khaybar. Tanah Khaybar sudah menjadi milik kaum muslimin, kemudian disuruh kelola kepada wanita-wanita Khaybar dengan benih dan semua peralatan dan bibit dari mereka, kemudian hasil dibagi dua. Hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني النافع مولى عبد الله بن عمر عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن سيدنا عمر قال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا فمن كان له مال فليلحق به فإني مخرج اليهود فأخرجهم. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, wahai manusia, artinya sahabat dan tabi'in yang hidup di zaman tersebut, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada, ya baginda Rasul bermuamalah, melakukan transaksi dengan Khaybar, Yahudi Khaybar, ala di atas
anna nukhrijuhum idza syi'na, sesungguhnya kita bisa mengusir mereka apabila kita mau. Jadi perjanjian Nabi dengan Yahudi Khaybar tidak selama-lamanya, tergantung kepada kita kapan kita mau usir. Faman kana lahu malun falyalhaq bih, maka siapa saja yang ada baginya itu harta, hendaklah dia menyusul dengannya harta. Siapa saja yang ada baginya itu harta di Khaybar, hendaklah dia menyusul dengannya harta. Pergi ke situ, ambil hartanya. Fa inni mukhrijun Yahuda, sesungguhnya aku akan mengusir Yahudi tersebut. Fa akhrajahum, lalu mengusir ya Nabi SAW akan mereka Yahudi. Mengusir ya Sayyidina Umar bin Khattab akan mereka Yahudi. Jadi Yahudi itu diusir di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Naam. Wa bin qala hadatsana Sulaiman bin Dawud al-Mahri qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Musa bin Zaid al-Laythi an Nafi' an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala lamma uftutihat Khaybar salat yahudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yukirrahum ala an ya'malu ala nisfi mimma kharaja minha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukirrukum fiha ala dhalika ma syi'na fakanu ala dhalik wa kana tamru yuqsamu ala as-suhmani min nisfi Khaybar wa ya'khudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khumusa wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at'ama kulla imra'atin min azwajihi min al-khumusi 100 wasqin tamran wa 20 wasqan sha'iran. فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرسها 100 وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزائد مزرعة خرس و20 وسقا فعلينا ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, lamma uftutihat, tak kala ditaklukkan akan Khaybar, sa'alat Yahudu Rasulullah, telah meminta bangsa Yahudi oleh bangsa Yahudi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukirrahu, bahwa membiarkan ya Nabi akan mereka, ala, dengan perjanjian ayyamalu, bahwa mereka akan bekerja, ala nisfi, dengan bayaran setengah, mimma kharaja minha, dari apa saja yang dihasilkan darinya Khaybar, separuh untuk mereka. Maka berkatalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ukirukum fiha ala dzalika ma syi'na, aku biarkan kalian tinggal di sana, aku tetapkan kalian, artinya aku biarkan kalian tinggal fiha, padanya tanah Khaybar, atas demikian, yaitu bekerja dengan separuh hasil, ma syi'na, selama kami mau. Fakanu ala dhalik, maka adalah mereka di atas demikian. Jadi berjalanlah kehidupan di atas demikian. Maka adalah korma itu dibagi ala suhman, di atas bahagian, maka adalah kurma itu dibagi ala suhmani min nisfi Khaybar, ala suhmani. Qala Nawawi hadza yadullu anna Khaybar futihat unwa lianna suhmani kanat lil ghanimin. Naam, karena dan adalah korma itu dibagi di atas suhman. Suhman artinya orang-orang yang memiliki jatah dalam ghanimah, itu mana suhman, atas orang-orang yang memiliki jatah ghanimah dari setengah Khaybar, artinya dari setengah jatah kaum muslimin dari Khaybar. Jadi Imam Nawawi memfatwakan, karena hasil setengah setoran Khaybar itu dibagikan kepada orang-orang ikut perang, itu menunjukkan bahasanya Khaybar ditaklukkan dengan perperangan. Tapi kalau ditaklukkan tidak dengan perperangan, tentu dibagi kepada harta fai', yaitu bagi Rasul
bagi Bani Hashim, Bani Muttalib, fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil. Kalau ke sana pembagiannya itu menunjukkan harta fai. Kalau dia harta fai berarti ditaklukkan dengan damai. Tapi kalau dibagi kepada para suhman, orang-orang memiliki jatah ghanimah, itu menunjukkan Khaybar ditaklukkan dengan perperangan. Dan mengambil oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan seperlimanya. Dan adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam at'ama, memberi makan kulla imra'atin min azwajihi, setiap satu orang dari istri-istrinya Nabi, minal khumusi, dari seperlima tersebut, mi'ata waskin tamrotan, 100 wasak tamar, dan 20 wasak syair. 100 wasak tamar, 20 wasak syair. Itulah keperluan untuk 1 tahun hidup satu orang, bahkan dah lebih. Falamma arada, maka tak kala menginginkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala akan mengusir bangsa Yahudi, arsala, mengirim ia Sayyidina Umar, artinya mengirim utusan ia Sayyidina Umar kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahunna, berkatalah Sayyidina Umar kepada mereka, man ahabba minkunna an aqsimala nakhlan bi kharsiha mi'ata waskin, siapakah yang kepengen di antara kalian bahwa aku bagi untuknya korma, bahwa aku bagi untuknya pohon korma dengan memperkirakannya 100 wasak. Kharsiha itu artinya memperkirakan, petugasnya disebut dengan kharis. Nah, dalam bab zakat, korma yang sudah hampir panen tidak boleh dipanen kecuali setelah datang tukang tebak berapa jumlah yang akan dihasilkan. Nah, Sayyidina Umar katakan, maukah kalian saya perkirakan kepada kalian 100 wasak itu, maka jadilah baginya asluha, pangkalnya korma, wa arduha, dan tanahnya, wa ma'uha, dan airnya. Maka adalah bagi orang tersebut pangkalnya korma, tanahnya korma, dan airnya korma. Jadi kira-kira dari sekian berapa batangkah yang hasilnya 100 wasak? Mungkin korma ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, akhirnya 20 batang. Jadi 20 batang ini saya peruntukkan untuk Sayyidah Aisyah. Sini diperkirakan berapa batang yang hasilnya 100 wasak. Oh, ini tanahnya agak keras sehingga menjadi 25 batang. Jadi 25 batang ini untuk Sayyidah Hafsah. Mau enggak saya buat begitu, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian daripada Zar'i, Palawija, mazra'ata kharsin, mazra'ata kharsin isrina waskan, tanaman diperkirakan 20 wasak. Nah, tanaman yang diperkirakan 20 wasak. Kalau persawahan yang ditanami gandum itu berapa luas kira-kira yang hasilnya 20 wasak? Fa'alna, kami akan lakukan hal tersebut. Wa man ahabba an na'zila alladhi laha fil khumus kama huwa fa'alna, siapa saja yang kepengen bahwa kamilah yang membagi sesuatu yang menjadi haknya pada seperlima sebagaimana dia ada, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasul, bukan dibagi pohonnya tapi dibagi hasilnya per 5 sesuai dengan perkembangan panen setiap tahunnya. Fa'alna, kami akan lakukan. Jawabannya enggak ada. Hadis. Demikian qala hadatsana Dawud bin Mu'adz qala hadatsana Abdul Warith wa hadatsana Ya'qub bin Ibrahim wa Ziyad bin Ayyub anna Isma'il bin Ibrahim hadatsahu an Abdul Aziz bin Suhaib an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza Khaybar wa asabnaha anwatan fajumi'a as-sabiyyu. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah perang dengan Khaybar, dan kami mendapatkan dari Khaybar, kami mendapatkan Khaybar anwatan secara paksa,
Fajumi as-sabiyu, maka dikumpulkanlah tawanan perang. Hadis. ومن قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا آسر بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثني سفيان عن يحيى بن سعد عن بشير بن يسار عن سنان سهل بن أبي حثمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجاته ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على 18 سهما. Diriwayatkan daripada Sayyidina Sahal bin Abi Hathmah radhiyallahu anhu telah membagi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hasil Khaybar. Hasil Khaybar yang mana? Hasil Khaybar yang setengahnya milik kaum muslimin itu dibagi menjadi dua bagian. Nisfan li nawaibihi, setengah bagi pengganti-penggantinya Nabi. Pengganti-penggantinya Nabi, gubernur-gubernurnya Nabi. Gaji Sayyidina Ali ketika dikirim ke Yaman, gaji ke Sayyidina Muaz bin Jabal, gaji Sayyidina Amr bin As, siapa saja yang dikirim. Wa hajatihi, dan untuk hajatnya Nabi. Hajatnya Nabi untuk istrinya Nabi, untuk perperangan. Dan setengahnya lagi dibagi kepada kaum muslimin. Qasamaha bainahum, membagi ya Nabi akannya harta Khaybar sesama mereka kaum muslimin menjadi 18 bagian. Hadis. ويقول حدثنا حسين بن علي بن الأسود أن يحيى بن آدم حدثهم عن أبي شهاب عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه سمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، فذكر هذا الحديث قال فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب. Diriwayatkan dari Sayyidina Bushair bin Yasar qala lamma afa Allahu ala nabiyhi, tatkala memberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Khaybar, qasamaha ala 60 wa 30 sahman, yang membagi ya Nabi akannya Khaybar kepada 36 bagian. Jama'a kullu sahmin mi'ata sahmin, menggabungkan setiap bagian akan 100 bagian. 360 bagian, satu bagian itu menggabungkan 100. Berarti 100 kali 36, berarti 360 bagian. Fa'azala nisfaha li nawaibihi, membagikan ya Nabi setengahnya kepada nawaibnya Nabi. Nawaibnya Nabi, pengganti-penggantinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yanzilu bihi, wa ma yanzilu bihi, wa ma yanzilu bihi, mana tafsirannya? Watiha benteng, katiba, kutaibah, musara ismu liqura Khaybar, wa ma'uhiza ma'huma, asyaq itu juga benteng, natah juga benteng. Wa ma yanzilu bihi al-watihata wal kutaibata wa ma uhiza ma'huma. Wa ma yanzilu bihi. Tinggal 2 hadis. Berarti tinggal 2 hadis. Coba baca. ومن قال حدثنا حسين بن علي بن الأسود أن يحيى بن آدم حدثهم عن أبي شهاب أن يحيى بن سعد عن بشير بن يسار أنه سمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا, sesungguhnya beliau pernah mendengarkan sekelompok
dari sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafar itu dari jumlah 3 sampai 10. فذكر هذا الحديث قال فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka adalah setengah itu jatah kaum muslimin dan jatah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa azala nisfa lil muslimin, dan Nabi memberikan setengah untuk kaum muslimin. Lima yanubuhu minal umuri wal nawaib, bagi orang-orang yang menggantikan ia orang akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman yanubuhu wali nawaibihi, dan bagi penggantinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mayanubu, orang yang menggantikan Nabi, yakni ketika Nabi keluar dari kota Madinah ada yang menggantikan, itu namanya yanubu. Kalau nawaibihi itu orang yang sengaja ditugaskan di daerah-daerah lain, itu disebut dengan nawaib. Nah, ومن قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, dari beberapa orang dari sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma dhahara ala Khaybar, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala menguasai ia Nabi di atas Khaybar, wasamaha ala 36 sahman, saya membagi ya Nabi akannya hatta Khaybar di atas 36 bagian. Jama'a kullu sahmin mi'ata sahmin, menggabungkan oleh setiap satu bagian akan 100 bagian. Bahkan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walil muslimin nisfu min dzalik, dan adalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi seluruh kaum muslimin setengah dari demikian, 36 bagian. Wa azala nisfal al-baqiya liman nazala bihi minal wufudi, dan menyisakan atau memisahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan demikian, dari demikian akan setengah bagi wufudi, delegasinya Nabi, utusannya Nabi. Wal umuri wan nawaibin nas, wa umuri, dan urusan-urusan, wa nawaibin nas, dan pengganti Nabi kepada sahabat atau pengganti dari manusia. Jadi wufud yang dikirim surat ke Mesir, pengantar surat ke Sina, pengantar surat ke Romawi, itu nama wufud. Kalau nawaib itu yang ditugaskan membimbing, memimpin di daerah-daerah yang sudah ditaklukkan, itu disebut dengan nawaib. Kalau yanubu, orang menggantikan Nabi ketika Nabi keluar dari kota Madinah, Nabi perang 2 bulan, Nabi perang 3 bulan, disuruh menjadi pengganti Nabi di Madinah Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian ada sahabat-sahabat yang lain juga. Ini disebut limay yanubuh, orang yang menggantikan Nabi. Jadi seolah-olah mirip mananya. Bukankah yang dikirim ke pelosok itu juga pengganti Nabi? Pengganti Nabi di pelosok itu namanya nawaib, pengganti Nabi di Madinah namanya mayyanub. Nah, maknanya sama. Hadis ومن قال حدثنا عبد الله بن سعد الكندي قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان أن يحيى بن سعد عن بشير بن يسار قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها على 36 سهما جمع كل سهم 100 سهم فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوقيحة والكتيبة وما أحيز معهما وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشق والنطاة وما أحيز معهما وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما. Diriwayatkan daripada Sayyidina Bushair bin Yasar, qala takala memberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam akan Khaybar, qasamaha, membagi ya Nabi akannya harta kepada 36 bagian, jama'a kullu sahmin, menggabungkan setiap bagian akan 100 bagian.
Fa'azala menyisahkan atau memisahkan ya Nabi akan setengahnya harta tersebut kepada nawaibnya Nabi, pengganti-penggantinya Nabi SAW. Wa ma yanzilu bihi, dan sesuatu yang menempatkan ia Nabi dengannya, sesuatu yang menempatkan ia Nabi dengannya kepada Watiha dan Kutaibata. Watiha nama benteng Khaybar, karena Khaybar itu memiliki beberapa benteng. Watiha dan Kutaibah. Wa ma uhidha ma'ahuma, apa saja yang digabungkan kepada keduanya. Itu ada petugas-petugas yang mengurusnya, yang mengelolanya, itu diberikan dari jatah yang pertama. Wa azala nisfal akhar, memisahkan ya Nabi setengah yang lainnya. Faqasamahu, membagikan ya Nabi SAW akannya antara kaum muslimin. Asyikko, akan benteng Syikko, benteng Natota, dan apa saja yang digabungkan bersama keduanya. Jadi ada 4 benteng di Khaybar, atau 3, satu dengan kampungnya. Dan adalah jatah baginda Nabi SAW fima uhizza, sesuatu yang digabungkan bersama keduanya, Syik wa Nato. Jadi jatah Nabi pada bagian yang kedua. Nah, sejarah lengkapnya itu sudah kita baca dalam Tarikh Khulafa, bagaimana Nabi menaklukkan Khaybar, dari benteng pertama, benteng berikutnya, bentengnya lain, dan bentengnya lagi. Benteng pertama ada benteng khusus untuk menyimpan makanan saja, ada benteng mereka gunakan untuk menyimpan persenjataan saja, ada benteng mereka simpan di dalamnya anak-anak dan wanita mereka. Naam. قال حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسن سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعد بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خبر قسمها 36 سهما جمعوه فعزل للمسلمين 18 سهما يجمع كل سهم 100 النبي صلى الله عليه وسلم معهم له سهم كسهم أحدهم وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما وهو الشرط لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين فكان ذلك الوضح والكتبة والسلالم وتوابعها ولما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم. Nah, hadis yang barusan antum bilang tinggal kitab saya setelah hadis itu 310, 311. Diriwayatkan pada Sayyidina Bushair bin Yasar, sesungguhnya baginda Rasul SAW lama tak kalah memberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya Nabi akan Khaybar, faqassamaha, lalu membagi ya Nabi akannya Khaybar menjadi 36 bagian jamak secara keseluruhan. Fa'azala lil muslimin, lalu memisahkan bagi kaum muslimin, memisahkan ya Nabi bagi kaum muslimin samaniyata asyara sahman, menjadi 18 bagian. Ya jama'u kullu sahmin mi'ah, yang menggabungkan setiap bagian akan 100. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum, itu mubtada. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama mereka kaum muslimin. Lahu sahmun ka sahmi ahadihim, baginya Nabi satu bahagian seperti satu bahagian salah seorang mereka kaum muslimin. Wa azala, memisahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan 18 bagian lainnya. Tadi 18, ini 18, total 36. Wa huwa satru, dia hanya 18 berarti setengahnya. Nah, karena sudah dibagi 36 dan disisakan 18 berarti setengah. Wa huwa satru, bagi siapa setengahnya? Linawaibihi, bagi pengganti-penggantinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yanzilu bihi,
dan siapa saja yang menempati dengannya Nabi, siapa saja yang menempati, yang menjadi ganti dengannya Nabi SAW dari urusan kaum muslimin, maka adalah demikian itu Watih, Qutaibah, Katibah dan Salalim dan tawabi'nya. Nah, adalah demikian bahagian yang kedua itu Watih, Katibah, Salalim dan tawabi'nya. Salalim itu juga nama benteng Khaybar, karena dalam satu benteng itu ada benteng-bentengnya lagi. Misalnya benteng Watih. Nah, dalam benteng Watih itu ada Watih 1, Watih 2, Watih 3. Memang akurat DD dulu. Pengamanannya mantap sekali Yahudi. Berlapis. Sama di hari ini. Nah, dia punya alat untuk mencegah rudal. Jadi kalau ada rudal lewat, terdeteksi, dihitung jarak waktu, terbang satu peluru, menghancurkan rudal itu. Tapi satu peluru itu lebih berharga pada rudal yang dikirimkan. Nah, jadi dia akan bangkrut. Nah, ternyata si rudal ini, si tukang deteksi rudal itu tidak mampu mendeteksi kalau datangnya banyak. Nah, akan ada yang lolos. Hanya Iran mengirim, sekali kirim itu 50. Nah, kemudian dikirim rudal yang tidak deteksi, produksi daripada Yaman. Jadi gambaran yang terjadi hari ini itu mirip dengan Khaybar. Bagaimana pertahanan mereka dengan negaranya. Nah, seperti itu, begitu ketat pertahanannya. Tapi sebagaimana Rasulullah berhasil menerobos pertahanan tersebut, hari ini orang yang dinisbahkan pada Islam itu Iran, bukan Islam kan, Syiah, tapi orang yang dinisbahkan pada Islam itu menerobos benteng tersebut. Nah, jelas persis warisan nenek moyangnya begitu. Nah, ikut yang seperti yang tadi dibilang, kami menyerah, kami nggak akan sembunyikan, tetap aja disembunyikan. Jadi pengkhianatan apa saja itu bisa dipelajari dari sejarah-sejarah Bani Nadir dan Khaybar, Bani Qainuqa dan semuanya bangsa Yahudi itu yang ada pada hari ini. Nah, jadi demikian itu diambil daripada Watih, Katibah, Salalim dan tawabi'nya. Itu bagian 2 untuk kaum muslimin. Falamma saratil amwatu biyadin Nabi, tak kala adalah harta di tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, lam yakun lahum ummal yakfunahum amalaha. Tidak ada bagi mereka kaum muslimin pekerja-pekerja, penggarap-penggarap yang mencukupi mereka akan mereka kaum muslimin, amalaha menugaskannya pekerja, amalaha menggarapnya Khaybar, maaf. Maka memanggil oleh Nabi SAW akan bangsa Yahudi, lalu mempekerjakan ya Nabi akan mereka. Jadi bangga-bangganya Yahudi hari ini, nenek moyangnya pernah menjadi budak-budak kaum muslimin. Nah, jadi dulu orang menghujat tindakan yang dilakukan oleh Hitler membantai Yahudi, tapi mereka dia pernah bilang, kalian nggak ngerti dengan Yahudi sehingga menghujat saya, kenapa saya bantai. Jadi sebagaimana baginda Rasul membantai Bani Quraidah, menjalak Bani Nadir, dan dijalak atau diusir dari tempat oleh Sayyidina Umar Bani Khaybar, orang Yahudi Khaybar, kemudian lakukan generasi seterusnya, kemudian ini kayak generasi ketiga atau keempat. Nah, Yahudi mau dibantai di Iran situ oleh orang Iran. Nah,
apa bahasa doanya, cukupkan mereka dengan mereka. Nah, waqfina bihim wa bihim, cukupkan kami dari mereka dengan mereka. Nah, di Palestina hari ini sedang beristirahat, menyaksikan bagaimana Yahudi diselesaikan oleh Muslim kata orang, tapi bagi ahli sunnah itu mereka juga, artinya sama-sama bukan ahli sunnah. Khair, hadis. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع ابن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر لي عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله تعالى عنهم، وكان أحد القراء الذي قرأوا القرآن. قال قسمت خيبر على أهل الهديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. Nah, di sini lebih jelas kembali, lebih jelas lagi daripada sebelumnya. Kenapa Nabi membagi 18? Diriwayatkan daripada paman beliau Mujammi' bin Jari al-Ansari, ada ia salah seorang qurra, penghafal Al-Quran atau ahli qiraat, alladzina qara'ul Quran, orang-orang yang mereka menghafal Al-Quran. Qala kusimat Khaybaru, dibagikan Khaybar kepada ahli Hudaybiyah, orang yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Membagikan akannya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi 18 bagian, dan adalah pasukan berjumlah alfan wa khamsami'ah, 1500. Jadi pasukan Khaybar berjumlah 1500. Di antara mereka 1500 ada 300 pengendara kuda. 300 pengendara kuda. Wa atal faris sahmain, Nabi berikan kepada pengendara kuda 2 bagian. Nabi berikan kepada pejalan kaki 1 bagian. Nah, jadi pengendara kuda 3 kali lipat. 1500 dikurang 300, 120. Nah, 120 bagian itu untuk jalan kaki. Kemudian pengendara kuda 30, 300 berarti kali 3, 900. Nah, 300 kali 3, 900. 900 ditambah dengan 1200 menjadi 2100 bagian. 2100 bagian. 2100 bagian. Nah, dan bagian secara kasarnya itu 18. Secara kasarnya menjadi 18. Kenapa bisa jadi 18? 1500 untuk 15 bagian untuk 1500, oke. Tinggal 300 bagian. Muhammad ibn Isa al-Zuri wa Abdullah ibn Abi Bakr wa ba'di Muhammad ibn Maslamah qalu baqiyatun min ahli al-Qabar min ahli Khaybar tahassanu fasalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yahqina dima'ahum wa yusayyiruhum fa fa'ala
فسمع بذلك أهل فداك فنزلوا على مثل ذلك فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه لم يجب عليها بخيل ولا ركاب. Diriwayatkan daripada Zuhri, Imam Zuhri, Imam Abdullah bin Abi Bakar dan sebagian keturunan Sayyidina Muhammad bin Maslamah qalu, mereka katakan, bakiyatun, masih tersisa sebahagian dari masyarakat Khaybar, tahassanu, mereka melindungi diri dengan benteng. Fasalu, mereka meminta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyahkina, bahwa melindungi ya Nabi dima'ahum, darah mereka, wa yusayyirahum, wa yusayyirahum, ay diambil kalimat sayyarahu an baladi akhrajahu wa ajlahu, dan mengusir ya Nabi akan mereka. Jangan dibunuh, jangan jadikan budak, lindungi kami, usir kami. Fafa'ala, maka Nabi melakukannya. Fasami'a bidzalika ahlu fadakin, maka mendengar dengan demikian oleh masyarakat Fadak. Masyarakat Fadak itu sebuah negeri di kota Madinah. Sebuah negeri di kota Madinah, antara dia dengan Madinah 2 hari perjalanan. Itu Fadak. Sehingga Fadak ini menyerah kepada Nabi tanpa perang, dan hartanya menjadi harta fai. Sehingga dibahas kemarin, harta Nabi yang dituntut oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Sayyidah Fatimah adalah Fadak. Nah, diantaranya Fadak. Panazalu, mereka juga menyerah di atas seperti demikian. Dan adalah ada ya Fadak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara khusus, bukan milik kaum muslimin, tapi khusus buat Nabi. Li'annahu lam yujaf 'alaiha, karena sesungguhnya tidak dipacu di atasnya Fadak dengan kuda, tidak juga rikab. Nah, atau kembali ini kepada Khaybar, karena sesungguhnya ada ya Khaybar bagi Rasul secara khusus, karena sesungguhnya tidak dipacu di atasnya Khaybar yang kuda, tidak juga rikab. Memang awalnya ada perperangan, ada penaklukan. Nah, dan ada beberapa orang di antara mereka yang masih sisa, masih hidup, berlindung di sebagian benteng. Jadi ada benteng yang ditaklukkan secara paksa di Khaybar, ini milik daripada orang-orang yang berperang, dan ada benteng yang diserahkan secara damai, ini milik baginda Nabi SAW. Nah, itu pembahasan ini lebih jelas ada pada hadis Sahman tadi mana? Nah, hadis 3006. At-tamru yuksamu ala suhmani min nisfi Khaybar. Berarti dibagi setengahnya, separuh pada harta Khaybar itu diberikan setengah kepada Nabi, dan setengah itu diberikan kepada yang ikut perang. Kenapa sebagian kepada yang ikut perang? Karena sebagian wilayah Khaybar ditaklukkan secara perang, dan separuhnya lagi ditaklukkan dengan cara damai, menyerahkan diri. Nah, lebih jelas itu mesti memahami dari hadis yang sudah dirangkum. Kalau nggak dirangkum bingung kita jadi. Kenapa separuh untuk Suhman, separuh untuk yang lain? Ternyata separuhnya dengan cara berperang, separuhnya lagi cara damai. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Muhammad ibnu Yahya ibni Farisin qala akhbarana Abdullah ibnu Muhammad an Juwayriyata an Malikin an Az-Zuhri anna Sa'id ibn al-Musayyib qala akhbaru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftataha ba'da Khaybar anwatan. Nah, lalu pada nomor hadis tadi, nomor kami taklukkan Khaybar secara perang, mana itu? Nomor 3007 setelah hadis 306 tadi, 3006. Dari sana Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Khaybar, lalu kami menaklukkan Khaybar secara anwah, paksa, perang. Kemudian dikumpulkan tawanan perangnya. Nah, di sini
Ada juga yang ditaklukkan secara damai seperti tahassanu, baqiyatun min ahli Khaybar tahassanu, tersisa satu bagian dari ahli Khaybar, lalu mereka melindungi dirinya, lalu menyerahkan kepada Nabi SAW. Nah, kesimpulan dari pernyataan hadis tersebut, pernyataan pada Imam Sa'id bin Musayyib, sesungguhnya baginda Nabi SAW menaklukkan sebagian Khaybar secara paksa. Nah, sebagiannya secara paksa. Qala Imam Abu Dawud, wa quriya 'alal Haris ibn Miskin wa ana syahid ukhbirukum. Akhbarakum Ibnu Wahb memberitakan kepada kalian oleh Ibnu Wahab, qala haddatsani Malik bin Syihab anna Khaybar kana ba'du anwa. Sesungguhnya Khaybar adalah sebagiannya secara paksa ditaklukkan, sebagiannya secara damai. Katibah aksarha unwa. Benteng Katibah rata-ratanya ditaklukkan secara paksa. Kenapa dikatakan benteng Qutaibah mayoritasnya ditaklukkan secara paksa? Mayoritasnya ditaklukkan secara paksa karena yang nama Qutaibah itu bukan satu benteng. Qutaibah itu nama kawasan benteng. Nah, di dalam kawasan itu ada benteng-benteng. Jadi mayoritas benteng-benteng yang ada di kawasan benteng Qutaibah itu secara paksa. Wa fiha sulh, di situ juga ada secara damai. Aku katakan kepada Malik, apa itu Qutaibah? Qutaibah itu bumi Khaybar. Dia luasnya arba'una alfa hazkin. Nah, alfa hazkin 40.000 hazak. Hazak itu 40.000 pohon kurma. Luasnya 40.000 pohon kurma. Kalau kita orang kurma pasti tahu itu 40.000 pohon kurma itu berapa luasnya. Karena ada aturan jarak antara kurma dan kurma, berapa meter jaraknya kali 40.000, berapa luasnya itu tahu. Naam, hadis. Wa bihi qala hadatsana Ibnu Sarhi qala hadatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus ibnu Yazid an Ibnu Syihab qala balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftataha Khaybar anwatan ba'dal qitali wa nazala man nazala min ahliha 'alal jala'i ba'dal qital. Sesungguhnya baginda Nabi SAW telah menaklukkan Khaybar secara paksa setelah terjadinya perperangan. Wa nazala man nazala, dan menyerahkan diri oleh orang menyerahkan diri daripada masyarakatnya Khaybar di atas jala untuk diusir ba'dal qital, setelah terjadinya perperangan. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Ibnu Sarhi qala hadatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus ibnu Yazid an Ibnu Syihab qala khammasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar thumma qasama sa'iraha ala man syahidaha wa man ghaba anha min ahli Hudaybiyah. Diriwayatkan daripada Ibnu Syihab qala khammasa, telah membagi 5 oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan harta Khaybar. Kemudian membagi ya Nabi seluruhnya, sa'iraha, man syahidaha, kepada orang yang ikut Khaybar, wa man ghaba anha, dan orang yang tidak ikut dari Khaybar, dari orang-orang yang ikut Hudaybiyah. Jadi kenapa Hudaybiyah juga dapat? Nah, tadi ada hadis mengatakan baginda Rasul membagikan harta Khaybar kepada ahli Hudaybiyah. Ternyata itu penggalan hadis. Lengkapnya di sini, Nabi membagi 5 harta Khaybar. Kalau bagi 5 berarti itu harta fai atau rampasan? Bagi 5. Harta fai. Nah, kalau harta rampasan itu tidak akan dibagi kepada orang yang tidak ikut. Dibagi hanya orang ikut-ikut saja. Berarti ini berbicara tentang Khaybar yang ditaklukkan secara damai. Ini bagian yang ditaklukkan secara damai. Jadi telah membagi 5 oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan Khaybar.
yaitu Khaybar yang ditaklukkan secara damai. Kemudian Nabi membagikan sa'iroha, sisanya kepada orang yang ikut dan orang yang ghaib, yang tidak ikut dari Khaybar, dari orang yang ikut Hudaybiyah. Hadis وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال لولا أخير المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kalau bukan saya memikirkan orang terakhir dari kaum muslimin, kalau bukan saya memikirkan generasi akhir kaum muslimin, tidaklah ditaklukkan satu negeri, melainkan aku akan bagi akannya negeri sebagaimana membagi-bagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan Khaybar. Tapi karena saya memikirkan bagaimana keadaan kaum muslimin di akhirnya nanti, sehingga kalaulah sekiranya Sayyidina Umar bin Khattab membagi setiap wilayah yang ditaklukkan kepada yang ikut perang, maka mungkin separuh daripada dunia ini itu tanah pribadi. Separuh dari dunia ini akan menjadi tanah pribadi. Ini tanahnya Sayyidina Umar ada di Perancis. Tanah Sayyidina Umar ada di Maroko. Di Mesir ada tanah Sayyidina Umar, akan diwarisi oleh keturunan beliau sampai akhir zaman. Ini ke tanah Sayyidina Amr bin As. Paling banyak tanahnya mungkin Sayyidina Khalid bin Walid. Karena akan dibagi-bagi. Kalau model itu jadinya, mana ada negara Islam lepas itu? Nggak akan ada. Maka di Indonesia saja kita merasa aneh ada tanah milik tentara. Ini tanah TNI ini. Ini tanah apa nih? Tanah Pemda. Ini tanah itu. Apalagi ada dengar di seberang Padang itu tanah keturunan fulan. Banyak kali tanahnya. Tapi karena saya memikirkan nasib kaum muslimin di akhirnya, saya tidak bagi lagi negara yang ditaklukkan. Nggak boleh dibagi lagi. Itu sudah menjadi warisan kaum muslimin. Dibagi hanya benda yang berpindah saja. Ini fatwa ijtihad Sayyidina Umar yang tidak sesuai dengan sunnah. Ini namanya bid'ah juga. Babu maja'a fi khabari Makkah. Bab hadis yang diriwayatkan tentang cerita kota Makkah. Yang tadi cerita Khaybar, sudah jelas kesimpulannya. Jadi ketika ketemu nanti hadis berbicara tentang Khaybar, Nabi membagi kepada ahli Hudaybiyah, maka antum berasumsi ini adalah wilayah damai. Nabi bagi kepada orang Khaybar, ini wilayah taklukan secara paksa. Ada hadis mengatakan kami taklukkan Khaybar secara paksa, kami taklukkan Khaybar secara damai. Kenapa bertolak belakang? Tidak bertolak belakang. Itu gunanya digabungkan oleh Imam Abu Daud hadis-hadis tentang Khaybar. Sekarang hadis-hadis tentang Makkah. Bila qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Yahya ibn Adnan qala hadatsana Ibnu Idris an Muhammad ibn Ishaq an Zuhri an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Subah an Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma al-fathi ja'a al-Abbas ibn Abdul Muttalib bi Abi Sufyan ibn Harb wa aslama bi Marri Zuhran wa qala lahu al-Abbas ya Rasulullah inna Abu Sufyan rajulun yuhibbu hadha al-fakhri falau ja'alta lahu syai'an qala na'am man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa aminun wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa aminun. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam amal fathi, pada tahun penaklukan kota Makkah, ja'ahu, datang kepadanya Sayyidina Nabi oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, membawa Sayyidina Abi Sufyan bin Harb, fa aslama, masuk Islam ya Sayyidina Abi Sufyan di Marri Zahran, nama tempat. Faqala lahu Abbas, berkata kepadanya Sayyidina Nabi oleh Sayyidina Abbas, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan orang yang mencintai kebanggaan. Rajulun yuhibbu hadzal fakhra, orang yang mencintai kebanggaan. Falau ja'alta lahu syai',
Bagaimana kalau sekiranya engkau bersedia menjadikan baginya sebuah kebanggaan? Nabi katakan, na'am. Oke. Maka ketika masuk ke kota Makkah, kemudian Makkah ditaklukkan, dan Nabi memberikan informasi, man dakhala dara abi dan mengunci pintunya maka dia aman. Siapa masuk ke masjid dia aman. Jadi sebetulnya orang akan berpikir masuk ke rumahnya kunci pintu aman. Yang sedang berkeliaran jauh rumahnya dia masuk ke masjid aman. Enggak ada gunanya disebut rumah Abi Sufyan. Tapi ketika disebut, Sayyidina Abi Sufyan merasa tersanjung. Nah, dia akan ta'alluq hatinya, dia dalam rangka mu'allafati qulubuhum masalah saat itu. Sehingga disanjunglah dia. Siapa masuk ke rumah Abi Sufyan dia aman. Berarti rumahnya sudah dimuliakan oleh baginda Rasul, tempat di mana orang aman tinggal di sana. Bangga dia, senang dari Islam, merasa dihargai, dia akan mengarahkan masyarakatnya untuk masuk Islam. Dan orang-orang sukunya juga akan tunduk, tidak akan melawan kepada Nabi. Kenapa? Karena kepala sukunya dibanggakan oleh Rasulullah. Nah, Bila qala hadatsana Muhammad ibnu Amri ar-Razi qala hadatsana Salama ayani ibn al-Fadli an Muhammad ibn Ishaq an al-Abbas ibn Abdullah ibn Ma'bad an ba'di ali an Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra Zahrani faqala al-Abbas qultu wallahi la in dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah anwatan qabla ayatuhu fayastaminuhu innahu lahalaku Quraisyin fajalastu ala baghlati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu la'alli ajidu dha hajatin ya'ti ala Makkah fayukhbiruhum bimakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhriju ilaihi fayastaminuhu fa inni la asiru in sami'tu kalama Abi Sufyan wa Budayli ibni Warqa faqultu ya Aba Hanzalah fa'arafa sauti faqala Abul Fadli qultu na'am qala ma laka fidaka abi wa ummi qultu hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu qala fama hilatu qala farakiba khalfi faraja'a sahibuhu falamma asbaha badautu bi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aslama qultu ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun yuhibbu hadal fakhra faja'alahu syai'an qala na'am man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa aminun wa man aghlaqa alaihi darahu fa huwa aminun wa man dakhala al-masjid fa huwa aminun qala fatafarraqa an-nasu ila durihim wa ila al-masjid. Nah, itu buktinya. Orang enggak ada pergi ke rumah Sayyidina Abi Sufyan. Orang pergi ke rumahnya ke masjid. Cuma untuk membanggakan dia saja. Nah, bagaimana sejarah Islamnya Sayyidina Abi Sufyan? Tadi hadis ringkas di atas dikatakan belum masuk Islam di mana namanya? Tempat Zahra. Nah, tempat lalunya Zahra. Mana itu? Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala lamma nazala tatkala turun singgah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mahraz Zahran. Qala al-Abbas, aku katakan dalam hatiku sendiri, aku berfikir-fikir, wallahi demi Allah, la in dakhala Rasulullah, demi jika masuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Makkah anwa secara paksa, secara perang, qabla ayyatuhu, sebelum mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayastaminuh, lalu mereka minta aman kepadanya Nabi, innahu lahalaku Quraisy, sesungguhnya itu sungguh kebinasaan bagi bangsa Quraisy, akan habis Quraisy akan diperangi. Akhirnya jelas tu ala baghlati Rasulillah, aku duduk atas baglah milik Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pinjam keledai beliau, biwal beliau aku pinjam. Fakultu, aku katakan, la'alli ajidu dha hajatin, semoga aku menemukan orang yang punya hajat yang akan masuk ke kota Makkah. Kalau Sayyidina Abbas masuk ke kota Makkah, lain lagi bahasanya. Nanti Sayyidina Abbas nanti dikatakan mirip dengan Sayyidina Ibnu Balta'ah.
Tapi beliau cari siapa kira-kira orang yang dari kampung, dari kota, dari kebun yang mau masuk kota Makkah. Saya mau kirim informasi gitu. Fayukhbiruhum, maka dia akan memberitakan kepada mereka Quraisy dengan posisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diinformasikan liyukhruju ilaihi, supaya mereka keluar jumpa Nabi. Supaya mereka keluar jumpa Nabi, fayastaminuh, lalu mereka minta perlindungan, minta keamanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni la asiru, maka sesungguhnya aku berjalan. Tiba-tiba sami'tu kalama Abi Sufyan, aku terdengar perkataan Sayyidina Abi Sufyan dan Budel bin Warqa. Aku katakan, ya Aba Hanzalah. Dari luar ini, lewat tenda saya bilang, wahai Aba Hanzalah. Fa'arafa sauti, dia kenal suaraku. Faqala, dia katakan, Abul Fadal, kamu Bapak Fadal, Abbas? Qultu, saya bilang, na'am, iya. Qala, malaka fidaka abi wa ummi, apa urusan kamu? Saya tebus kamu dengan bapak dan ibuku. Berarti tolong informasikan kenapa kamu datang. Qultu, saya katakan, ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang lain dan manusia. Qala, paman hilah, lalu apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Faqala faruqiba khalfi, berkata ya Sayyidina Abbas, Rokiba berkendara ya Sayyidina Abi Sufyan di belakang aku. Waraja'an sahibu, pulang kawannya Abu Fudel bin Warqa itu pulang ke Makkah, mengkondisikan masyarakatnya. Sementara Sayyidina Abbas, Sayyidina Abi Sufyan berkendara di belakang aku. Falamma asbaha, maka tak kala berada di pagi hari, wadautu bihi, aku berangkat bersama Sayyidina Abi Sufyan menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, beliau pun masuk Islam. Aku katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang mencintai ini kebanggaan, maka jadikan baginya sesuatu. Nabi katakan, na'am, man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin, wa man aghlaqa alaihi dara fa huwa amin, wa man dakhala al-masjid fa huwa amin. Realitanya, pada farqan nas, berpisah-pisahlah manusia masuk ke rumah-rumah mereka dan ke masjid. Enggak ada yang ke rumah Sayyidina Abi Sufyan. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.